Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Saya Topi Wardana, Ketua VMM Nasional, mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk GKPW Cirebon dan khususnya bagi para pria di kota Cirebon. VMM, yes, yes, yes! Shalom pria-prianya Allah, mari saya ajak kita semua untuk sama-sama membacakan 7 komitmen VMM. Saya pria sejati yang dapat diandalkan. Berkomitmen. 1. Kepada Tuhan. 2. Kepada kekudusan. 3. Kepada integritas Kristiani. 4. Kepada keluarga. 5. Kepada gereja lokal. 6. Kepada saudara seiman. 7. Kepada amanat agung. VMM, 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 yes, yes, yes. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom para prianya Allah. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji, mau menyembah nama Tuhan pada hari ini. Sebab Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang luar biasa. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita mau berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Apa yang tak
pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mari saat ini kita mau lebih dalam menyembah Tuhan. Kita mau berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan, ya Bang. Terimalah segenap penyembahan kami, ya Tuhan. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kau luar biasa. Oh, ya. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Mari sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini dari awal dengan segenap hati kita. Katakan, berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Katakan, berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Kita sama-sama sembah Tuhan. Oh,
Oh, kami sembah-Mu, kami mau angkat suara kami Tuhan. Jesus, berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku, katakan berikan ku, berikan ku, berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu, katakan berikan ku hati-Mu, berikan ku hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini ya Bapa, sehingga Engkau boleh mempersilahkan kami Tuhan untuk bisa memuji dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Sebab kami tahu Engkau Allah yang besar Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang dahsyat ya Bapa. Dan apabila sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kau yang tutup bungkus setiap firman yang kami terima Tuhan. Setiap firman yang kami terima biarkan boleh menjadi benih dalam hidup kami Tuhan. Benih yang boleh tumbuh dengan subur Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati juga Tuhan untuk pembicara yang membawakan ya Tuhan. Biarkan pada hari ini Tuhan, setiap apa yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap kami jemaat-Mu, kepada kami setiap jemaat-Mu pria-prianya Allah Tuhan. Biarkan kami Tuhan boleh menerima berkat yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Dan biarkan setiap kami disampaikan oleh pembicara-Mu Tuhan, semua itu boleh berasal dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. VMM, yes. VMM, yes. VMM, yes, yes, yes. Shalom para prianya Allah. Senang bisa berjumpa dengan saudara semua pada kesempatan ini. Saya akan membagikan firman Allah dengan tema hidup dalam kasih karunia Allah. Ya, hidup dalam God's favor, dalam perkenanan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Ayat 10, dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia. Kata kasih karunia dimaksudkan di sini favor, ya. Jadi God's favor dan hikmat ketika ia menghadap Firaun raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Nah, saudara, kita melihat di sini ketika seseorang hidup dalam kasih karunia Allah, maka apapun yang dialami oleh orang itu, katakanlah kondisi yang paling jelek sekalipun, dia terpuruk, dia terhina, ada orang-orang yang merancangkan hal yang jahat dalam hidupnya, dia ditipu atau apa saja situasi yang buruk yang mencelakakan, sepertinya mencelakakan dia. Ketika kasih karunia Allah ada dalam hidup orang itu, Tuhan sanggup merubahnya. Hal yang paling buruk sekalipun, bahkan hal yang paling mencelakakan sekalipun, Tuhan sanggup merubahnya menjadi kebaikan bagi orang yang mendapatkan kasih karunia Allah. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Kita semua tahu bahwa Yusuf ditangkap oleh saudara-saudara sendiri karena dia punya mimpi yang besar. Dan dia mencoba cerita kepada saudara-saudaranya, pada kakak-kakak yang lebih tua, dan mereka menjadi marah. Mereka berpikir kamu pengen jadi raja, anak masih ingusan, ya, masih muda tapi mau jadi sok jagoan. Dan mereka menjadi tidak senang. Mereka menangkap Yusuf dan kemudian dijual di
Potifar jadi budak di Mesir. Tetapi sekali lagi saudara, ketika kasih karunia Allah ada dalam kehidupan Yusuf, maka hidupnya berubah total dari seorang budak, dari orang yang dijual jadi budak di Mesir, akhirnya menjadi pangeran, menjadi orang kepercayaan, orang nomor 2 setelah Raja Firaun. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kasih karunia Allah. Nah, saudara, dari ayat ini sedikitnya ada 3 hal yang kita bisa pelajari ketika seseorang mendapatkan kasih karunia Allah. Yang pertama, dia mendapatkan penyertaan Allah. Ada penyertaan Allah. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan Allah menyertai dia. Artinya, saudara, apapun yang dilakukan oleh Yusuf, Tuhan membuatnya berhasil. Kenapa? Karena Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Ya, kita tahu dalam Kejadian pasal 39, nanti kita akan membaca di sana, saudara, ketika Yusuf dijual di Potifar. Nah, Yusuf dipercayakan untuk menjadi budak di sana. Nah, sebagai seorang budak tentunya dia bekerja keras dan dia harus melayani tuannya. Tetapi apa yang terjadi? Karena kasih karunia Allah, Tuhan membuat dia berhasil dan semua yang dilakukannya berhasil, saudara. Dan akhirnya dia dipercaya. Dari seorang budak dipercaya oleh tuannya, oleh Potifar, dan dikuasahkan rumahnya, saudara, untuk Yusuf mengelola. Nah, ini bukan main-main tentunya, karena ini bisa terjadi semata-mata karena kasih karunia Allah. Ya, Tuhan menyertai, Tuhan membuatnya berhasil. Yang kedua, saudara, dalam ayat yang ke-10, ketika seseorang hidup dalam kasih karunia Allah, ada pembelaan Allah. Dalam ayat ke-10 dikatakan, dan Tuhan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia Allah dan hikmat. Tuhan melepaskan dari segala penindasan. Kita tahu bahwa Yusuf mengalami banyak penindasan karena kakaknya tidak senang, mereka iri hati, mereka marah dan mereka jengkel, bahkan difitnah saudara oleh istri Potifar, dijebloskan dalam penjara, dia mengalami banyak kesulitan, dia mengalami banyak masalah, tetapi sekali lagi karena kasih karunia Allah, dia lepas, dia bebas dari semua itu dan dia mendapatkan kepercayaan dari Raja Firaun. Saudara, bukan main ya. Nah, itulah yang terjadi ketika seseorang hidup dalam kasih karunia Allah. Nah, yang ketiga, saudara, ketika seseorang hidup dalam God's favor, dalam perkenanan Tuhan, dalam kasih karunia Allah, dia mendapatkan kasih sayang, baik dari Tuhan maupun dari orang lain. Kita lihat di sini dalam ayat yang ke-10, dikatakan Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Saudara, siapakah Yusuf? Yusuf orang asing, orang tawanan, budak, saudara. Ya, dia ditawan. Nah, tapi karena kasih karunia Allah, Tuhan merubahnya sedemikian rupa. Dari seorang budak, kemudian ditawan, dipenjara, dan diberikan kuasa atas seluruh Mesir, saudara. Nah, ini bukan main-main ya. Dia menjadi orang kedua, wakil dari Firaun. Katakanlah kalau sekarang mungkin Perdana Menteri. Dia yang mengatur segala sesuatu. Semuanya dipercayakan kepada Yusuf. Nah, saudara, kenapa hal ini bisa terjadi? Semata-mata karena kasih karunia Allah. Nah, hal yang sama ketika kita hidup dalam kasih karunia Allah, ketika kita tenggelam dalam kasih karunia Allah dan mengizinkan kasih karunia Allah itu bekerja dalam hidup kita, kita akan melihat sedikitnya 3 hal ini, yaitu ada penyertaan Allah, ya, ada berkat Tuhan, ada keberhasilan yang Tuhan berikan walaupun kita hidup dalam pandemi yang sulit, masa yang sangat sulit, tapi percayalah ketika kita hidup dalam kasih karunia Allah, Tuhan sanggup merubahnya hal yang paling sulit sekalipun menjadi berkat bagi kehidupan kita. Dan yang kedua ada pembelaan Tuhan, dan yang ketiga ada kasih sayang dari Tuhan maupun dari orang lain. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kasih karunia Allah. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-39. Kejadian pasal yang ke-39. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 ya. Kejadian pasal 39 ayat pertama sampai ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Dikatakan begini, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Nah, perhatikan ayat yang kedua, dikatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah, saudara, ketika orang hidup dalam kasih karunia Allah, dikatakan di sini orang lain bisa melihat.
Jadi orang yang hidup dalam kasih karunia Allah, orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan itu orang lain bisa melihat. Dikatakan di sini Potifar melihat ya bahwa Yusuf itu dicintai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat dia berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Ya, ayat yang keempat, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan atas segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dari budak, saudara, dikatakan di sini diberikan kepercayaan mengelola seluruh rumahnya. Ya. Ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya baik di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ayat yang ketujuh, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, perhatikan saudara ya, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkannya segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat yang ke-10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ayat 12, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah, sampai di sini dulu saudara. Nah, dari ayat ini kita belajar saudara, ya, bagaimana kita bisa hidup dalam kasih karunia Allah seperti Yusuf yang diberkati Tuhan, dibela Tuhan dan mendapatkan kasih sayang. Baik dari Potifar maupun dari Raja Firaun dan juga dari orang-orang yang lain. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada saudara semua. Yang pertama, saudara, kita perlu hidup takut akan Tuhan. Nah, itu yang pertama ya. Supaya mendapatkan kasih karunia Allah, God's favor itu boleh melimpah dalam hidup kita, pastikan bahwa saudara hidup takut akan Tuhan. Ini yang paling penting, yang poin yang pertama, saudara. Nah, kalau kita lihat di sini, dari mana kita tahu bahwa Yusuf adalah hidup takut akan Tuhan? Ya, simple, saudara. Dikatakan di sini pada suatu hari istri Potifar ini jatuh hati kepada Yusuf. Dikatakan karena Yusuf itu elok parasnya, manis sikapnya. Nah, pasti ada banyak wanita yang suka kepada Yusuf. Apalagi dia masih muda, saudara. Ya. Nah, termasuk salah satunya adalah istri Potifar. Dia jatuh hati kepada Yusuf dan dia berusaha merayu. Dikatakan dalam Alkitab dibujuk dari hari ke hari. Tapi Yusuf tidak menghiraukan. Yusuf berkata bahwa semua seisi rumah ini dikuasakan kepadaku. Bahkan kuasanya tidak lebih besar daripada kuasaku. Artinya kuasa dari Potifar tidak lebih besar dibandingkan dengan kuasa Yusuf. Yusuf lebih berkuasa. Yusuf mengelola, semuanya diserahkan kepada Yusuf. Cuma satu yang tidak diserahkan, yaitu istrinya. Nah, demikian kata Yusuf. Kenapa? Karena memang dia istrinya. Dan dia berkata, bagaimana mungkin aku berdosa kepada Tuhan dengan bersetubuh dan tidur bersama dengan engkau. Jadi artinya saudara, Yusuf tahu persis batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang tidak. Yusuf tahu persis saudara ketetapan Tuhan, ya. Dan itu bisa terjadi karena dia tahu tentang kebenaran dan dia tahu mana yang boleh dilarang dan boleh dilakukan dan tidak, dia tahu persis saudara. Nah, sebabnya saya berani berkata bahwa Yusuf adalah orang yang hidup takut akan Tuhan karena dia tahu persis apa yang boleh dan apa yang tidak. Dia tidak melakukan pelanggaran kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-9 tadi dikatakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi Yusuf merasa, Yusuf tahu persis bahwa kalau dia mengizinkan dirinya, keinginan hawa nafsunya tidur bersama dengan Potifar, itu berdosa di hadapan Tuhan. Lah sebabnya dia berkata, bagaimana mungkin aku bisa melakukan? Itu merupakan sebuah kejahatan yang besar dan dosa di hadapan Allah. Jadi yang pertama, kalau kita ingin hidup dalam kasih karunia Allah, pastikan kita hidup takut akan Tuhan. Ya, apapun yang saudara alami pada hari-hari ini,
Mungkin saudara sedang mengalami kesulitan di tengah-tengah pandemi ini, mungkin saudara sedang di PHK, mungkin saudara sedang kesulitan keuangan, atau ada masalah apapun yang saudara alami, bahkan masalah yang paling berat sekalipun yang membuat engkau terpuruk, yang membuat engkau tidak berdaya, yang membuat engkau frustasi, yang membuat engkau mungkin ingin mati, ya, sebagian orang ingin mati karena tidak kuat saudara menahan situasi yang ada pada hari-hari ini. Apapun kesulitan yang engkau alami, ketika engkau hidup dalam kasih karunia Allah, Tuhan sanggup memberikan kekuatan dan Tuhan sanggup membaliknya menjadi satu keberhasilan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi yang pertama, pastikan engkau hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup dan mengalami kasih karunia Allah. Yang kedua, ada yang menjadi bagian kita yang perlu kita lakukan. Kalau kita perhatikan di sini dalam ayat yang kedua, pasal 39 ayat yang kedua, dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ya, perhatikan, dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Artinya dia nggak nganggur, dia tidak diam-diam saja, dia tidak makan tidur, dia tidak makan gaji buta, tetapi dia melakukan pekerjaannya. Dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Nah, memang tidak dikatakan secara eksplisit di sini, tetapi saya meyakini Yusuf ini bukan tipe orang yang malas. Yusuf adalah tipe orang yang rajin, dia tipe orang yang bekerja keras, dia tipe orang yang melakukan tanggung jawab dengan benar. Dia bukan cuma sekedar makan tidur dan kemudian diam-diam aja waktu tuannya datang kan, dia pura-pura kerja, kemudian waktu tuannya pergi, terus dia makan tidur, dia terlena, dia lupa pekerjaannya, dia melalaikan tanggung jawabnya. Bukan seperti itu. Saya meyakini bahwa Yusuf adalah orang yang bertanggung jawab. Nah, hal yang sama kalau kita ingin melihat penyertaan Tuhan itu, God's favor itu, keberhasilan itu nyata dalam hidup kita, pastikan bahwa kita melakukan bagian kita. Artinya Tuhan memberkati kita karena kasih karunia Allah, bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, semata-mata karena Tuhan mencintai kita, karena kita hidup takut akan Tuhan. Tetapi bukan berarti kemudian kita nganggur, kita diam-diam saja, kita bermalas-malasan, dan kemudian kita berharap ada uang datang, ada berkat Tuhan datang, tiba-tiba ada bangun pagi, buka pintu dan kemudian ada uang datang dan makanan di depan rumah. Dan hal itu tidak mungkin terjadi, karena kalau kita lihat dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah bekerja dengan cara seperti itu. Cara Tuhan bekerja adalah bermitra, ya. Sementara Tuhan bekerja, Tuhan memberkati, juga ada bagian yang harus kita kerjakan. Itu cara Tuhan. Kalau kita melihat satu kali, saudara pernah mendengar kisah tentang Petrus dan kawan-kawan yang semalam-malaman bekerja dan tidak menghasilkan apa-apa. Mereka pulang dan mereka capek, tidak menghasilkan apa-apa. Dan ketika bertemu dengan Yesus, Yesus berkata, pergilah ke seberang. Ya. Dan kemudian mereka pergi ke seberang, mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Dan sementara Yesus ada di perahu mereka, Yesus berkata, tebarkan jalamu. Ya, tadi mereka harus menebarkan jala, ada yang harus dilakukan. Dan sementara mereka menebarkan jala, Tuhan kirim ikan, saudara. Sehingga ketika mereka mengangkat jala itu dikatakan, jala itu penuh dengan ikan sampai meluber, sampai kapalnya mau tenggelam sehingga dipanggil kapal-kapal yang lain, saudara. Jadi ada usaha yang dilakukan, ada jala yang ditebar, sementara itu Tuhan yang bekerja, memberkati, ya, yang menyuruh ikan-ikan itu datang. Artinya apa? Artinya harus ada bagian kita yang harus kita lakukan. Saudara, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, coba saya bacakan 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Ini tentang Rasul Petrus. Kita semua tahu bahwa Rasul Petrus Rasul Paulus maksud saya, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sebagian besar dalam kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus, dan melalui kehidupan Rasul Paulus ada pekerjaan misi yang dilakukan, ada banyak daerah-daerah mendengar berita Injil. Ini orang yang luar biasa, saudara. Ya, orang dipakai Tuhan dengan sangat hebat. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Perhatikan 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, bukan karena aku hebat. Dia seorang penganiaya jemaat, ya. Tapi semua karena kasih karunia Allah.
Dan dikatakan, dan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya karena aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi jangan heran saudara kalau kemudian Paulus berhasil, ya melalui Paulus pekerjaan Injil tersebar luas, saudara, pekerjaan misi tersebar luas, bukan karena dia hebat saudara, tapi semua karena kasih karunia Allah. Dan dia berkata, aku bekerja lebih keras dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Supaya apa? Supaya kasih karunia Allah itu tidak sia-sia. Artinya saudara, ada bagian yang harus kita lakukan. Nah, hal yang sama, kalau kita ingin melihat hidup kita berhasil, hidup kita diberkati, kita ingin melihat kasih karunia Allah itu nyata, God's favor, perkenanan Tuhan itu nyata dalam hidup kita, pastikan bukan hanya makan, tidur, dan diam-diam dan bermalas-malas saja. Pastikan engkau melakukan bagian kita, pekerjaan yang harus kita lakukan, tanggung jawab yang harus kita lakukan. Lakukan dengan segenap hatimu, ya, dan kita akan melihat Tuhan memberkati kita. Ketika seseorang berhasil dan sukses, saudara, ada ayat yang berkata bahwa Tuhanlah yang membuat kita kaya, bukan usaha manusia. Tapi bukan berarti kemudian kita diam-diam saja. Enggak, saudara. Cara Tuhan bekerja itu tidak tiba-tiba mendatangkan uang dari surga, blok di depan rumah kita. Bukan begitu. Tetapi cara Tuhan bekerja adalah memberkati usaha yang kita lakukan, memberkati setiap upaya yang kita lakukan, dan itulah cara Tuhan bekerja. Jadi yang kedua, pastikan lakukan bagian kita. Nah, yang ketiga, saudara, yang saya mau bagikan kepada saudara, Kejadian pasal yang ke-50 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Kejadian pasal 50 ayat 18 sampai 21 dikatakan begini, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Jadi peristiwa ini, ayat ini ditulis setelah Yusuf menjadi pangeran muda di Mesir, dipercaya untuk mengelola Mesir oleh Raja Firaun. Ya, karena terjadi kelaparan hebat di negeri yang di mana-mana, saudara, dan hanya ada satu-satunya persediaan makanan di Mesir, maka semua orang datang, termasuk Yakub dan juga saudara-saudaranya datang. Dan ketika mereka tahu bahwa ternyata yang berkuasa itu Yusuf, mereka menjadi sangat takut, dan mereka dikatakan di sini, mereka berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Mereka merasa bersalah, saudara. Mereka takut jangan-jangan nanti Yusuf melakukan pembalasan, ya. Ada orang yang berkata bahwa pembalasan itu lebih kejam, katanya begitu. Tapi kalau kita lihat di sini tidak seperti itu. Saudara, ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat 20 perhatikan, ini kalimat yang luar biasa. Memang kamu telah merekah-rekahkan yang jahat terhadapku, tetapi Allah telah merekah-rekahkannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Luar biasa, saudara. Ya. Nah, poin yang ketiga ini, apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup dalam kasih karunia Allah, saudara? Kita hidup dalam pengampunan dan tidak menyimpan sakit hati. Hidup dalam pengampunan, hidup mengasihi, bahkan orang yang berusaha mencelakakan kita, orang yang berusaha membuat kita terpuruk, saudara, orang yang mungkin menjelek-jelekkan nama kita, orang yang mungkin katakanlah dia menyebarkan kabar buruk atau kabar hoax tentang kita kepada orang lain. Nah, saudara, siapapun dia yang membuat saudara sakit hati, saudara, belajarlah untuk mengampuni, belajarlah untuk mengasihi. Memang tidak mudah, saudara. Tapi kalau kita belajar dari kehidupan Yusuf, ya, kita melihat di sini dia berkata, walaupun kalian merekah-rekahkan hal yang jahat sekalipun, tapi Tuhan sanggup merubahnya menjadi kebaikan. Nah, itulah orang yang hidup dalam kasih karunia Allah. Lah sebabnya pastikan, saudara, hari-hari ini kalau engkau terpuruk karena orang lain mungkin, atau saudara mengalami situasi yang berat dalam finance, keuangan, karena ada orang lain yang orang bilang ngejak uang saudara, ya uang saudara dibawa lari, atau apapun lah orang lain lakukan dalam hidup saudara, jangan sakit hati, saudara. Belajarlah untuk mengampuni, belajarlah untuk mengasihi, belajarlah untuk tidak menyimpan sakit hati dan mengizinkan Tuhan yang bekerja. Saudara, justru kita harus mendoakan orang-orang yang telah mencelakakan kita, supaya satu kali dia sadar, saudara, supaya satu kali dia melihat bahwa Tuhan itu ada di pihak kita.
Kalau saudara ikut-ikutan jengkel, ikut-ikutan marah, ikut-ikutan sakit hati, ikut-ikutan melakukan hal yang jahat, apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Sama saja saudara. Tapi sebaliknya kalau kita belajar mengampuni, mengasihi, menerima mereka apa adanya walaupun mereka melakukan hal yang paling buruk sekalipun dalam hidup kita saudara, Tuhan akan membela kita. Dan Tuhan akan menyatakan kuasanya. Satu kali orang itu akan datang kepada kita dan dia akan minta maaf saudara. Ya, betapa indahnya kalau itu sampai terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya ada 3 hal tadi. Saya ulang sekali lagi saudara. Yang pertama, pastikan saudara hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, lakukan bagian kita. Yang ketiga, jangan simpan sakit hati. Belajar untuk mengasihi, belajar untuk melepaskan pengampunan. Sebetulnya kalau kita lihat siapakah diri kita, kita ini orang yang berdosa. Tidak ada yang baik dalam kehidupan kita. Kita ini orang yang layak mendapatkan hukuman. Tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah, karena anugerah Allah, kita diselamatkan, kita dibenarkan. Saudara, tidak ada yang baik dalam kehidupan kita. Alkitab berkata kebaikan manusia itu seperti kain kotor adanya. Kalau kita sadar, kita mengerti tentang hal itu, maka sudah seharusnya kita pun belajar untuk mengampuni orang lain. Sebagaimana Tuhan mengampuni kita, kita juga belajar untuk mengampuni orang lain. Saya berdoa saudara, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan, kesukaran yang ada ini, saya berdoa supaya kasih karunia Allah itu boleh nyata atas hidup kita semua. Dan kita bisa melewati masa yang sulit ini, dan kita melihat mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Berdoa Tuhan untuk para prianya Allah di tempat ini. Dimanapun mereka berada, siapapun yang mendengar siaran ini Tuhan, yang melihatnya. Kami berdoa apapun situasi dan kondisi yang mereka hadapi, kesulitan, keterpurukan, masalah, beban yang berat, Tuhan Engkau Allah yang memberikan kekuatan, Engkau Allah yang membangkitkan mereka, Engkau Allah yang memulihkan mereka Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang besar, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami. Sebagaimana Engkau sudah menolong Yusuf Tuhan, memulihkan Yusuf dari seorang budak menjadi pangeran muda di Mesir. Nah, hal yang sama Engkau bisa lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan para saudara-saudara kami, para prianya Allah dimanapun mereka berada pada hari ini Tuhan, supaya mereka tetap kuat dan survive dan melewati masa yang sulit ini dengan sukacita, karena Engkau Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini kita telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Budi Setiawan. Dan tiba saatnya kita telah memasuki sesi tanya jawab. Dan pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Adi. Silakan Bapak Adi. Pertanyaan pertama, di era pandemi ini, apakah kebebasan manusia yang sepertinya dibatasi, apakah artinya itu kasih karunia Allah berkurang? Jadi di era pandemi ini sepertinya kebebasan manusia dibatasi. Apakah kasih karunia Allah berkurang? Menurut saya tidak. Kasih karunia Allah itu tidak dibatasi oleh apapun juga. Baik oleh keterbatasan kita maupun keterbatasan ruang, waktu, dan yang lain-lain. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang besar dan Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Justru kalau boleh saya katakan, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesukaran ini, kasih karunia Allah itu akan nyata dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya bisa nyata? Ya, seperti yang saya katakan tadi, hiduplah takut akan Tuhan. Ya, banyak berdoa, banyak baca firman, melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketika kita lakukan itu, maka kasih karunia Allah itu nyata. Justru di tengah-tengah pandemi, ketika semua orang merasa sulit, susah, tidak mungkin. Nah, kita berdoa, kita minta mujizat Tuhan. Karena Allah itu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Baik oleh manusia maupun kuasa, mau apapun juga. Allah itu berdaulat, Dia Allah yang besar. Dia Allah yang tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Nah, sebabnya menurut saya sih tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Justru sebaliknya, di tengah-tengah pandemi ini, mari kita berdoa. Minta kasih karunia Allah itu supaya nyata dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah berdoa, tapi mungkin doanya perlu ditambah. Ya, seperti Elia lah, lebih sungguh-sungguh berdoa. Alkitab berkata, doa orang benar yang sungguh-sungguh dengan yakin dan sungguh-sungguh didoakan
sangat besar kuasanya. Kalau kita doa-doa biasa-biasa, ya mungkin kita sudah lakukan itu. Tetapi justru sekarang ini waktunya kita berdoa lebih sungguh-sungguh supaya kuasa Allah itu lebih nyata dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih Pak Budi atas penjelasannya. Dan pertanyaan kedua, mengapa godaan seksual seorang pria perlu dihindari seperti yang dilakukan oleh Yusuf terhadap istri Potifar? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Kenapa saya katakan menarik? Kalau kita lihat dari ayat yang berapa tadi ya? Ayat yang ke-12 dikatakan, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah, kenapa harus lari, saudara? Kenapa tidak ditengking? Ya kan? Ada orang yang bilang ketika dia melihat video porno, kemudian lihat gambar-gambar porno, dia lihat godaan-godaan seperti itu, kemudian dia berdoa, bahkan bahasa roh, Tuhan minta supaya dikuatkan, bahkan ditutup matanya. Nah, saudara, sebetulnya itu tidak bisa kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menghindar, lari seketika. Kalau saudara punya video-video porno, CD porno, atau gambar-gambar porno, atau cerita-cerita porno, yang perlu kita lakukan, saudara jangan simpan di rumah, dan kemudian sementara saudara simpan di rumah, saudara berdoa, berbahasa roh, terus-menerus, minta supaya Tuhan kuatkan, supaya dialihkan dari tempat itu, supaya tidak fokus ke situ, tapi fokusnya kepada Tuhan. Saudara, hal itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau kita mau jujur, pria itu berpikir tentang seks lebih banyak dibandingkan dengan wanita. Nah, di samping itu seks itu sebetulnya diciptakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang menciptakan seks itu. Nafsu seks dalam hidup kita itu Tuhan yang menciptakan. Bukan dari luar, tapi Tuhan sendiri yang menciptakan. Itu sudah ada dalam diri kita. Itu bawaan diri kita, ya. Tetapi yang perlu kita ingat, seks itu hanya boleh dilakukan di dalam perkawinan, dalam pernikahan suami istri, ya. Kalau dilakukan di luar itu jelas berdosa. Nah, kita tidak bisa nengking. Apanya ditengking? Kalau setan ditengking, kan gitu. Tapi kalau sudah bicara soal pornografi, bicara soal seks, itu ada dalam diri kita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah lari, menghindar sejauh mungkin. Kalau ada video-video porno, CD dan lain sebagainya, buang jauh-jauh, segera. Jangan simpan, kemudian kita berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Atau mungkin sebagian orang akan ditutup matanya begini, Tuhan aku berdoa sambil berbahasa roh, wiralapaka, saya berdoa supaya Tuhan tidak tergoda. Awalnya memang tidak tergoda, tapi lama-lama saudara dari tutup mata kemudian buka dikit, dan kemudian dibuka begini kan ya. Ngintip saudara, nah ngintip itu kalau saudara ngintip sedikit aja, saudara berikan kesempatan, itu akan terus masuk. Lah sebabnya Yusuf lari saudara. Tidak ada cara yang lain. Kalau Yusuf tidak lari pada waktu itu, dia pasti jatuh dalam dosa. Dia pasti jatuh dalam pelukan Potifar. Apalagi dikatakan tidak ada orang di rumah. Jadi sebetulnya Yusuf punya alasan, ya, dia punya kesempatan, bukan punya alasan, punya kesempatan untuk berbuat dosa. Tapi dia tidak lakukan itu karena dia tahu itu tidak benar, itu melanggar kebenaran firman, itu berdosa. Itulah sebabnya dia harus segera lari. Nah, hal yang sama. Ya. Kalau kita menghadapi situasi seperti itu, godaan seksual, saudara, yang perlu kita lakukan bagi seorang pria, harus segera lari, ya, harus segera lari. Karena tidak bisa tidak, itulah yang harus kita lakukan. Kalau tidak, kita tetap bertahan, ditengking, terus kita tetap berada di situ dan minta supaya Tuhan kuatkan, teguhkan hati. Tidak mungkin, saudara, karena sebenarnya seks itu ada dalam diri kita masing-masing, gitu ya. Terima kasih atas jawabannya, Pak Budi. Pertanyaan ketiga. Yang dimaksud dengan takut akan Tuhan, aplikasinya seperti apa? Silakan dijawab. Ya, jadi begini ya. Aplikasinya seperti apa? Kalau kita lihat tadi saya sempat menyinggung tentang Yusuf, dia menjaga kekudusan, ya, dia tidak terlibat dalam dosa seksual, dia tahu batasan-batasan yang dia lakukan, walaupun dia dipercaya atas rumah Potifar, tetapi dia tahu hanya dia membersihkan tanggung jawabnya, hanya membersihkan rumah dan menjaga rumah itu. Tetapi dia tidak boleh tidur dengan istrinya, dia tahu persis. Nah, itu aplikasi dalam kehidupan Yusuf. Secara umum, aplikasi yang disebut hidup takut akan Tuhan itu adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, hidup yang sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kita takut akan Tuhan bukan karena takut dihukum, ya. Bukan karena nanti kalau kita lakukan perbuatan dosa atau karena kita melakukan perbuatan jahat dan kemudian kita
Tuhan menimpahkan kecelakaan atau ada api atau ada apa, bukan karena itu. Tapi kita melakukan ketetapan firman Tuhan itu semata-mata karena kita mengasihi Tuhan. Nah, itu yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Jadi hidup sesuai dengan firman Tuhan bukan karena terpaksa, bukan karena pengen dapat berkat Tuhan, bukan ya, bukan karena doanya pengen dijawab Tuhan, bukan itu. Walaupun pada awalnya mungkin seperti itu, tetapi takut akan Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah kita melakukan ketetapan Tuhan, kita melakukan firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Sama seperti seorang suami istri lah. Kalau kita sebagai seorang suami mengasihi istri kita, kita berusaha menyenangkan istri kita, melakukan yang terbaik. Demikian juga kalau kita mengasihi Tuhan, ya, kita takut akan Tuhan. Sekali lagi, takut akan Tuhan yang dimaksudkan di sini bukan takut dihukum, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Nah, karena kita mengasihi Tuhan, maka kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Itu janji Tuhan, ya. Terima kasih Pak Budi atas penjelasannya yang sudah menguatkan kita semua pada malam hari ini. Dan kami mohon maaf atas keterbatasan waktu, kami tidak bisa membacakan setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada malam hari ini. Untuk VMM bulan depan, kita akan adakan pada hari Senin tanggal 18 Januari jam 7 malam di YouTube NDC Cirebon. Kita akan mengakhiri ibadah online pada malam hari ini dan kita akan berdoa bagi hambanya Bapak Pendeta Budi Setiawan yang sudah memberkati kita semua pada malam hari ini. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami bisa dipertemukan kembali dalam ibadah VMM online MDC Cirebon. Dan kami sudah diberkati oleh hambanya Bapak Pendeta Budi Setiawan, dan pada saat ini juga kami akan memberkati hambamu di dalam setiap pekerjaannya, di dalam setiap pelayanannya. Kami berdoa ya Bapa, biarlah banyak orang dimenangkan, biarlah setiap namamu dipermuliakan di dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kalau sebentar juga ya Tuhan, kami akan berpisah satu sama lain, dan biarlah Tuhan yang mempertemukan kami kembali pada ibadah-ibadah kami di lain waktu. Terima kasih Bapa, berikan kami kesehatan selalu, biarlah kami tetap selalu berada di dalam hadirat-Mu, di dalam setiap kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. VMM, yes. VMM, yes. VMM, yes, yes, yes.